Benikers, selamat pagi. Pagi ini yang akan saya jelaskan adalah alat yang di depan saya. Pasti udah banyak yang tahu, tapi mungkin juga ada yang tidak tahu. Atau paling tidak nanti kalau teman-teman butuh mau beli, udah tahu nih mau beli yang seperti apa. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa tolong di like, di subscribe, dan sekiranya bisa bermanfaat buat teman-teman, tolong di share biar ikut bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke? Nah, sip. Kita lanjut membahas mesin di depan saya ini. Sebelum kita lanjut bagaimana cara menggunakan mesinnya, saya akan jelasin dulu kira-kira apa sih alat-alat lainnya tambahannya yang kita perlukan untuk menjalankan atau menggunakan alat ini. Nah, alat ini namanya mesin pemotong rumput atau grass cutter, ya, mesin pemotong rumput. Jadi dengan alat ini rumput kita di rumah halaman kita akan terjaga rapi semuanya. Nah, dan bukan hanya rumput, tentu tanaman-tanaman tinggi lainnya yang kita mau pangkas akan lebih mudah dengan mesin pemotong rumput ini. Nah, yang pertama tentu sebaiknya kita pakai kaos tangan karet. Ini untuk safety, ya, dan juga supaya tangan kita nggak terlalu kotor yang benernya. Nah, selain itu juga ini sepatu boot, ya, sepatu boot karena kita akan menginjak tanah yang mungkin akan becek dan lain sebagainya, ataupun ada binatang-binatang apa yang menghindari kita dari gigitan binatang. Juga selain itu juga mungkin ada batu, ada beling dan lain sebagainya. Jadi akan safe dengan memakai sepatu boot, safety boot ini, ya. Jadi selalu harus siap sebenarnya. Nah, selain itu juga ini ada yang pada saat beli sebenarnya sudah ada botol seperti ini, wadah botol ya seperti ini. Nah, ini gunanya apa teman-teman? Ini gunanya untuk mencampurkan bahan bakar. Kebetulan saya pakai di sini Pertalite. Jadi bahan bakarnya dicampurkan di sini, berikut oli. Nah, karena mesin pemotong rumput ini butuh oli juga sebagai bahan campurannya, ya. Nah, di sini saya pakai oli Shell untuk mesin 2 tak, ya. Ini ada 2T merek Advance. Oke? Ya, segitu untuk yang tambahan-tambahan lainnya. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih ke arah mesinnya dulu, ya. Nah, untuk mesinnya sendiri, nah ini baling-balingnya pisau, ini dari besi. Nah, selain ini, cuman tadi saya cari nggak ketemu, ya, itu juga ada tali plastik. Jadi bisa pisau besi, bisa tali plastik. Tapi kalau misalnya saat beli pertama, pisau besi ini atau baling-baling besi ini tidak tajam, ya. Jadi perlu ditajamkan sisi-sisinya atas bawah. Diikutin aja, sudah ada panduannya, diikutin. Mau pakai kertas gosok atau amplas bisa, mau pakai mesin gerinda bisa, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Dan pada saatnya kita beli ini semua masih berupa potongan. Bisa kok kita minta tolong ke tokonya untuk pasang, atau kita cari teman atau orang dekat rumah yang bisa masangnya. Tapi mengikuti buku petunjuk juga kita bisa pasang sendiri, ya. Nah, yang penting sekarang bisa lihat posisi pemasangan itu dikancing pakai ini. Oke, ya. Nah, seperti ini. Jadi buat aman. Nah, terus kemudian juga ada protektor, plastik protektor. Ini plastik. Jadi kalau baling-balingnya kenapa-kenapa atau dia kebetulan kena batu atau apa, terhalang oleh plastik ini. Nah, ini cukup panjang untuk ininya, sekitar 1,5 meter, ya, sekitar 1,5 meter lebih lah untuk panjangnya, jadi relatif aman. Nah, kemudian di sini ada pegangannya. Ini pegangannya, jadi satu tangan kita gini, satu gini, oke? Ya. Nah, seperti itu. Di sini ada saklar untuk stop. Jadi kalau kenapa-kenapa tiba-tiba pengen stop, kita tinggal pencet saklar ini.
maka otomatis mesin akan berhenti berputar, ya. Jadi ini seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ada tuas di sini yang bisa dimain-mainin. Ya, ini tuasnya, ini gas. Ya. Nah, seperti ini gas nih. Jadi pertama kali kita pada saat kita hidupin gasnya minimal dulu, nanti baru kita gas berikutnya setelah kita pegang. Oke, biar baling-balingnya aman. Nah, seperti ini kira-kira pengoperasiannya, ya. Jadi gas, pegangan untuk safety, untuk menguat, dan saklar stop untuk emergency stop. Oke. Nah, ini disangkutkan di belakang kayak tas ransel. Nah, jadi kita gemblok dia, kita gendong dia. Oke. Untuk bahan bakarnya kita taruh di atas sini. Oke, saya buka dulu agak kencang. Setelah bahan bakar, saya gunakan Petrolite di sini. Terus setelah saya taruh di sini, saya taruh olinya sesuai dengan takarannya 25:1 atau 30:1 terserah. Nah, kita kocok-kocok dulu. Ya. Setelah kita kocok-kocok tercampur dengan baik, baru kita masukkan ke sini. Ya. Mau penuh nggak apa-apa, mau setengah nggak apa-apa. Kan sih penuh biar nggak isi-isi terlalu sering. Nah, setelah kita kita masukkan, kita tutup kembali, tutup rapat kembali ya semuanya. Ini juga kita rapikan, bekerja selalu rapih. Oke, biar safe. Nah, oke, di sini ada tuas cok ya. Jadi biasanya kalau masih pagi, masih baru dinyalain, kita butuh untuk memancing bahan bakarnya turun, kita cok ya. Kita cok, terus kemudian kita starter. Ini starternya. Nih, ya, starter kita tarik. Nah, nanti kalau dia udah nyala, kita main gasnya pelan-pelan, ini coknya kita matiin seperti ini. Turunin, kembaliin, bukan matiin ya, dikembaliin ke fungsinya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sebab biasanya di awal kalau mesin masih dingin, bahan bakarnya susah turun. Oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman semua. Sip. Sahabat Trumonik Unikers, kita punya mesin potong rumput nih. Nah, ini juga biar rumputnya nggak pada gondrong, kita akan pakai ini gitu. Itu periksa dulu ya, apakah bensinnya ada atau tidak. Oke, sip, ada. Waduh, ini gasnya terlalu besar sekarangnya. Suaranya ribut, jadi ya saya biar bekerja dulu, biar Unikersnya juga nggak kebisingan ya. Nah, jadi kita bersihin semua ini. Oke, sip. Unikers, sahabat rumah unik, ikut terus. Oke, Unikers. Jadi sudah selesai ya. Bagaimana secara praktis loh ya, secara praktis. Tetap bagusnya sih coba sendiri.
Udah selesai bagaimana menggunakan mesin pemotong rumput atau grass cutter. Oke. Oh iya, harganya juga nggak terlalu mahal ya untuk fungsinya. Ada yang di bawah 1 juta juga ada. Gitu. Nah sebenarnya tidak perlu ragu apakah ini tahan, apakah ini gimana. Enggak. Semua alat itu baik. Mau brand dari negara mana, apa itu bagus. Tapi cara pemakaian, ya diusahakan benar-benar dikontrol olinya kalau mesin seperti ini. Terus kemudian pada saat setelah selesai dipakai itu sedapat mungkin kita bersihkan kembali. Ya nggak usah kinclong seperti dari pabrik, tapi paling tidak bersih ya. Jadi pada saat kita mau menggunakan lagi, mesinnya dalam keadaan ready, siap untuk digunakan, nggak ngeselin ya. Oke teman-teman, nah oke, kita sudahi dulu videonya. Dan tolong sekali lagi, tolong di like, tolong di subscribe yang bagi yang belum subscribe. Nah, dan juga apa ya istilahnya di share kalau bermanfaat, supaya teman-teman lain juga jadi tahu. Bantu dukung channel Molik biar berkembang terus dan memberikan video-video yang bermanfaat. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.